dilakukan selama 3 tahun. Jadi bisa di booster atau di booster antibodinya, sistem kekebalannya per 3 tahun sekali. Oke, selanjutnya untuk hepatitis A. Hepatitis A itu infeksi pada hepar atau hati juga. Tetapi ini penularannya beda nih sama hepatitis B. Kalau hepatitis A biasanya dari faktor higienitas atau dari makanan, dari sanitasinya misalkan buruk, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehatnya buruk, jarang cuci tangan, habis pegang sampah nggak cuci tangan, langsung ambil makanan dicomot. Nah itu tuh yang resiko tinggi untuk menyebabkan hepatitis A, dan penularannya yaitu gampang sekali. Jadi penggunaan kayak alat makan bersama yang tidak dicuci bersih lalu dipakai lagi sama orang lain, itu bisa menyebabkan penularan hepatitis A. Gejalanya demam, mual, muntah, lemas karena dia keluar terus ya, mual muntah. Terus biasanya khasnya dari penyakit hati itu kulitnya agak kuning atau matanya kuning, seperti itu. Nah, vaksin hepatitis A itu sudah bisa diberikan pada usia di atas 2 tahun, jadi bisa berbarengan dengan tifoid. Di booster itu pengulangan ya Bu Ibu ya. Di booster 6 bulan kemudian bisa, 6 sampai 12 bulan kemudian. Nah, ini yang terakhir HPV atau human papilloma virus. Nah, ini penyebab dari kanker serviks dan kutil kelamin. Ini kan vaksinasi anak-anak, Dok. Kenapa ada HPV? Lah ini juga. Jadi HPV ini tidak hanya diberikan pada orang dewasa, tidak hanya diberikan pada ibu-ibu, tidak hanya diberikan pada wanita saja, tetapi bisa diberikan pada bapak-bapak, bahkan anak-anak dari usia 9 tahun. Jadi HPV ini atau human papilloma virus itu diberikan sejak usia 9 tahun sampai 45 tahun atau sebelum menopause. Nah, HPV itu sebenarnya banyak sekali virusnya. Ada sekitar 150 tipe. Tetapi secara penelitian yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah 2 tipe ini nih. 16, 18. Makanya dibuat vaksinnya. Seperti itu. Nah, selain itu HPV juga bisa menyebabkan kanker, selain kanker serviks, kanker anus, kanker vagina, kanker penis, terus kanker orofaring. Kanker orofaring itu di bagian tenggorokan ya. Lalu menyebabkan kayak kelainan kulit pada sekitaran mulut. Nah ini, untuk penyebarannya HPV sendiri itu kalau dulu nih, HPV identik dengan wanita yang nakal, pekerja seksual, karena hampir 100% penyebarannya adalah melalui rute seksual. Tetapi sekarang ternyata enggak. Jadi rute seksual itu hanya 85%, selebihnya 10-15% itu non seksual. Non seksualnya itu bisa dari pakaian, handuk nih, misalkan ada penderita HPV nginep di hotel A. Nah, hotel A handuknya nggak dicuci dengan bersih, itu bisa terjadi penularannya ke pasien yang lain, ke pengunjung yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pencegahan utama penyakit HPV, tetap vaksinasi sama screening, serta kalau misalkan sudah ada lesi prekankernya tetap di treatment ya. Nah, untuk vaksin HPV sendiri pemberiannya sejak usia 9 tahun tadi, khusus di DIY di Jogja. Jadi sudah ada program dari pemerintah, diberikan secara cuma-cuma, secara gratis pada wanita kelas 5 SD dan 6 SD. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Jogja, itu cuma di Jogja ya untuk saat ini. Mulai November kemarin, jadi sudah mulai diberikan secara gratis pada anak usia 5 SD, lalu di booster usia kelas 6 SD. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya ini mungkin teori banget ya. Jadi secara prakteknya mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa kita langsung diskusi aja ya
gitu aja. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Nanti ada yang mau bertanya? Boleh ya. Tanya dulu, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua boleh? Boleh. Untuk vaksinasi itu sekali vaksin langsung beberapa virus yang dimasukkan gitu apa boleh? Terus yang kedua perbedaan antara ya biasanya kan ibu cari yang murah nih. Benar. A, B, C, vaksin A yang itu harganya sekian, yang itu harganya sekian. Itu apa emang dari produksinya emang ada yang dari merek A, merek B, merek C, atau sama nih kayak ya maaf vaksin kucing ada yang palsu atau ada yang asli gitu juga, atau cara pembedaannya gimana? Oh ya. Kasih. Boleh langsung dijawab aja dok. Oke, iya, saya memori jangka pendek nih, jadi suka lupa nih. Ini aja yang tanya sama Mbak Bekti. Mbak Bekti tadi pertanyaannya apa ya? Dengan Bapak siapa ya? Hafid. Bapak Hafid. Oh, Tante mau ikut ngomong itu. Oke, saya suka nih pertanyaan yang secara praktikal gini. Saya nggak suka teori-teori sebenarnya. Jadi biasanya saya ngisi webinar, pesertanya saya kasih materi dulu, terus nanti pada hari H tinggal nanya. Itu saya paling seneng kayak gitu. Oke, Bapak Hafid ya? Oke. Untuk pertanyaan pertama, Vaksin lebih dari satu ya. oke, untuk vaksin itu jadi komponennya itu tiap vaksin beda-beda ya, udah spesifik, dan setiap vaksin itu ada yang komponennya satu, ada yang combo, ada yang isinya bahkan sampai 5 seperti kayak pentabio atau pentavalen, itu isinya adalah difteri, pertusis, tetanus, HIV dan hepatitis B. Jadi 5 komponen masuk jadi satu. Tapi nggak masalah, itu justru membantu kita ya, jadi ringkes ya, jebret suntik udah langsung masuk 5 gitu. Nah itu lalu kalau misalkan ditanyakan kalau nyuntik harus satu vaksin atau bisa nih beberapa vaksin, bisa. Jadi kayak misalkan pada usia 2 bulan jadwalnya sebenarnya, oh iya tadi kok belum ada rotavirus ya, saya kelupaan. Jadi untuk usia 2 bulan itu ada jadwalnya yang dari pemerintah yang direkomendasikan. Jadi kan ada rekomendasi pemerintah sama yang dasar imunisasi dasar dari pemerintah sama yang direkomendasikan. Nah, untuk usia 2 bulan itu bahkan yang dari pemerintah itu ada 2 macam ya Bapak ya. Vaksin pentabio dan polio. Lalu yang untuk direkomendasikan sebenarnya ada PCV sama rotavirus. Bahkan itu ada 4 macam vaksin bisa diberikan secara bersamaan. Jadi misalkan paha kanan kiri, lengan, sama satu lagi ditetes karena lengkap ya. Nah, kita siksa dulu ya nak. Kita siksa dulu ya aset ini nak, untuk kedepannya nak, gitu ya. Jadi yang tadi belum sekalian ya, yang tadi belum itu adalah rotavirus. Jadi rotavirus itu satu-satunya di sini sekarang ya. Selain polio, yang tetes itu adalah rotavirus. Diberikannya pada usia dosis usia minimal pemberian itu dosis pertama bisa diberikan pada usia 6 sampai 8 minggu. Nah, untuk dimulainya dosis pertama tidak lebih dari 15 minggu. Jadi misalkan ada bayi datang usianya udah 16 minggu mau diberikan rotavirus udah nggak bisa. Bukan yang nggak bisa sih, secara penelitian itu udah nggak efektif. Jadi ya buat apa gitu loh, ya kan? Daripada ngabisin duit, mending untuk vaksin yang lainnya seperti itu. Nah tadi untuk pertanyaan yang pertama udah terjawab ya Pak. Jadi bisa diberikan beberapa vaksin secara bersamaan boleh, tidak masalah. Lalu yang kedua adalah oke. Jadi nah ya harga ini menarik. Satu vaksin itu kadang sama lah kayak obat. Aduh, boleh nggak sih nyebut merek Mbak Mimi? Jadi kayak misalkan ya obat aja untuk meredakan demam itu ada kita sering dengar paracetamol,
Paracetamol itu dari pabrik A itu mereknya Sanmol, dari pabrik B mereknya Praxion, dari pabrik B mereknya Fasidol. Nah, kayak gitu. Sama kayak vaksin. Jadi tidak semua vaksin sih, Pak. Jadi ada yang memang ada vaksin kayak misalkan vaksin MR sama MR itu ya MR, nggak ada dari pabrik mana, nggak ada yang menjadi yang memproduksi MR lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih varicella ada 3 merek nih, varicella yang dari Bio Farma, lalu Varilrik dan Varivac yang dari pabrik lainnya yang diimpor dari luar negeri. Itu sama aja. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan varicella itu komponennya sama aja, cuma beda pabrik aja. Gitu. Yang impor jelas lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ada proses pengiriman, biaya pengiriman. Kalau yang dari Bio Farma yang diproduksi dari Indonesia, ya jelas lebih murah karena dari dalam negeri kayak gitu. Secara penelitian itu hampir sama. Nah, kalau misalkan kayak tadi PCV, ada PCV 10 dan PCV 13. Itu beda merek, tapi dalamnya beda komponen. Ngerti ya maksud saya? Nah, kalau varicella beda merek, tapi dalamnya sama nih komponennya. Tapi kalau PCV itu beda merek dan beda komponen. Yang satu komponennya cuma 10 tipe, yang satu komponennya ada 13 tipe. Jelas yang 10 tipe itu lebih murah dibanding yang 13 tipe. Tapi ya itu, kalau dulu nih saya sering bilang sama pasien yang 13 tipe itu lebih bagus, Bu. Lebih lengkap. Tapi 2 bulan kemarin saya dapat jurnal penelitiannya, ternyata hasil akhirnya itu sama aja. Bahkan di luar negeri pun sudah mulai beralih ke yang 10 tipe karena memang secara harga juga lebih murah kayak gitu. Lalu apalagi ya contohnya yang lain ya, kayak Pentabio deh, DPT ada yang panas, ada yang tidak panas. Yang panas itu yang dari pemerintah, kalau yang tidak panas itu yang berbayar, yang ratus ribu sampai jutaan kayak gitu. Kadang ada pasien ini gara-gara dari pemerintah nih, gratis nih, panas nih kayak gitu. Sebenarnya enggak, cuma memang karena komponennya ya. Jadi kalau misalkan yang panas itu komponennya adalah komponen pertusisnya. Semua bagian komponen pertusis itu masuk ke dalam vaksin. Tetapi kalau yang tidak panas itu AP, acellular pertussis. Jadi ada komponen yang tidak dimasukkan ke dalam vaksin tersebut. Dia mengambil yang penting-penting aja. Jadi misalkan kayak kulitnya tidak dimasukkan karena sebenarnya kulitnya itu yang menyebabkan demam. Nah, itu yang tidak menyebabkan demam. Sebenarnya perlu diluruskan, bukan tidak menyebabkan demam ya ibu-ibu. Jadi minim demam, feverless. Jadi semua vaksin tetap beresiko menyebabkan demam. Karena memasukkan benda asing ke dalam tubuh itu ada istilahnya respon pergolakan apa sih? Ya pokoknya ada respon di dalam tubuh yang ini ada benda asing nih. Semuanya beresiko untuk menimbulkan demam. Tetapi ada yang resikonya minimal, ada yang memang menimbulkan resiko yang besar seperti itu. Gitu Bapak? Ada yang kurang jelas? Oke. Melebar ya jawabannya ya. Saya suka ngelebar kalau ngejelasin loh Mbak. Gimana ini waktunya nih? Masih ada tadi? Udah. Masih ada 1, 2. Ada lagi nggak ya? Pertanyaannya, kalau misalnya kita telat kasih vaksinasi itu ada rentang sampai maksimal berapa lama nih? Misalnya parah-parahnya sebulan, 2 bulan, ngarep lama gitu, masih bisa nggak? Atau masih efektif nggak? Sama yang kedua soal booster tadi, seberapa penting sih harus di booster lagi? Kalau misalnya udah dipakai, terus mana-mana aja nih anaknya baik-baik aja nih, nggak kena, udah kebal nih mungkin dari makanannya, gigian dan semuanya. Kalau di booster gimana gitu? Oke, dengan ibu siapa atau mbak siapa? Padahal kita sebelahan ya, belum kenalan ya tadi ya. Ada. Mbak? Nada. Mbak Nada, oke.
Untuk Mbak Nada, pertanyaan pertama itu kalau misalkan telat ya, batas maksimalnya ya. Nah, tiap vaksin beda-beda. Jadi ya itulah uniknya, tiap vaksin beda-beda. Kayak misalkan tadi yang rotavirus itu vaksin yang sangat saklek. Jadi minimal dosis pertama pemberiannya itu maksimal dosis pertama diberikan pada usia 15 minggu. Maksimal pada usia 8 bulan. Lebih dari itu, dia akan pertama secara penelitian tidak efektif. Kedua, dia akan menyebabkan intussusepsi. Jadi masalah di bagian pencernaannya. Justru malah menjadi masalah gitu loh. Bukannya dapat benefit tapi malah dapat masalah kayak gitu. Nah, kalau rotavirus itu agak saklek. Kalau yang lainnya itu ada kapanpun Mbak Nada ingat, Bapak Ibu ingat, saya belum di booster nih. Segera di booster, segera diimunisasi. Bukan booster ya, segera diimunisasi. Ada beberapa kayak misalkan nih seperti PCV. PCV itu bisa ditunggu sampai usia 5 tahun. Nih, jadi ada batasnya ya. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini aja deh, pakai tangan lebih enak ya. Nah, ini. Jadi ini kalau dibaca ini sebenarnya ada catatan kakinya ya, footnote-nya. Jadi ada warna ini seharusnya apa, ini apa. Jadi kalau warna kuning muda gini, krem ya. Krem gini nih berarti jadwal pemberiannya nih. Kalau misalkan yang biru-biru ini jadwal boosternya atau pengulangannya. Nah, kalau yang warna kuning-kuning kunyit begini, ini catch up-nya. Waktu untuk dikejarnya kalau terlambat. Nah, gitu. Jadi kayak misalkan PCV nih, dosis yang boosternya udah 3 tahun, saya belum booster nih dok ya. Nggak apa-apa Bu, masih ada sampai usia 5 tahun. Bahkan pada yang dewasa, ini kalau bisa lanjut nih sampai sini nih. Nih kalau yang dewasa bahkan pada kondisi-kondisi tertentu kayak misalkan perokok aktif ataupun perokok pasif pada laki-laki usia 18 tahun ke atas itu disarankan untuk juga PCV seperti itu. Nggak cuma PCV, ada vaksin-vaksin yang lainnya juga. Jadi kalau mau lihat antibodinya terbentuknya baru 70% nih, padahal maksimalnya bisa 90%. Ini. Gimana caranya bisa 90%? Ya dari booster itu. Ada di garis ini. Gitu. Jadi booster itu untuk memaksimalkan antibodi atau sistem kekebalannya. Gitu. Jadi kayak PCV sama lah. Dia bisa 3-4 kali pemberian. Ya fungsinya buat apa? Untuk memaksimalkan antibodi yang terbentuk di dalam tubuh lebih maksimal kayak gitu, karena sayang bisa 95%, kenapa harus 70%, seperti itu kayak gitu sih untuk memaksimalkan antibodinya. Ada lagi Mbak? Gimana udah aja? Udah. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Fitria. Saya mau bertanya, katanya kan sakit itu merupakan imunisasi alami ya dok. Jadi pernah dengar katanya kalau anak sakit itu jangan langsung diberikan obat karena itu adalah imunisasi. Nah sejauh mana sih bisa dikatakan bahwa sakit itu adalah imunisasi alami dan jangan dulu dikasih obat gitu. Seperti misalnya 2 minggu kemarin anak saya kan sakit panas. Terus enggak saya kasih obat dulu karena biarkan antibodi dalam tubuhnya bekerja dulu gitu ya. Padahal saya juga nggak tahu sih. Padahal deg-degan ya pas menunggu nggak dikasih obat ya. Aduh deg-degan nih. Saya tunggu sampai 1 kali 24 jam. Nah ternyata masih panas dan anaknya rewel, kemudian makannya jadi susah. Akhirnya ya udah deh obat aja gitu. Ketot bendera putih. Kembali lagi ke obat karena kekhawatiran itu ya dok ya. Nah saya mau tanya sebenarnya sejauh mana sih aman-aman aja anak itu gak dikasih obat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya polio yang tetes dengan injeksi apa sih? Jadi polio anak saya yang pertama itu ditetes karena di Tasikmalaya, kemudian pindah ke Jogja diinjeksi. Itu ada perbedaan apa? Nah yang terakhir dok, bagaimana kepanjangan? Oh nggak apa-apa, boleh.
sampai asar kan. Aduh. Yang terakhir itu bagaimana caranya kita menimbulkan kesadaran akan pentingnya imunisasi pada keluarga. Karena kebetulan saya tumbuh dan berkembang di keluarga yang kurang Aware. ya kurang jadi ada yang bilang masih keluarga itu kenapa harus imunisasi dulu anak-anak saya nggak imunisasi oke aja sehat-sehat aja. Terus ada yang bilang kenapa imunisasi, emang imunisasi itu halal 100%. Nah kayak gitu, bagaimana cara kita ini loh imunisasi itu gini-gini gitu, bagaimana cara menimbulkan kesadaran itu. Oke. Makasih. Oke, terima kasih. Oke. Pertama Mbak Bekti. Yang pertama imunisasi Bener alami deh, ya. jangan Jadi pendek. tentang waktunya nih dok, kira-kira mau dikasih apa ya obatnya tuh berapa lama? Dua hari atau sehari ya? Oke, jadi benar. Tubuh itu punya sistem kekebalan sendiri ya. Jadi sakit datang, halo, tok tok tok. Jadi istilahnya ngetokin dulu nih sistem kekebalan tubuh. Gitu. Benar, tidak langsung diberikan obat agar sistem kekebalannya bekerja, antibodinya bekerja maksimal. Tetapi kapan kita harus bawa ke dokter? Jadi misalkan demam itu suatu gejala ya, bukan penyakit. Jadi gejala dari suatu penyakit. Nah, apabila demam itu lebih dari 3 hari, pertama itu. Kedua, kurang dari 3 hari apabila suhunya di atas 39 atau 40 derajat dengan anak riwayat kejang. Meskipun anaknya tidak kejang tapi dari keluarga. Karena itu sangat beresiko menurun kepada anaknya. Ketiga adalah kalau anak tidak mau menyebabkan rewel, tidak mau makan minum, tidak ada intake yang masuk. Asupan cairan yang tidak masuk sehingga menyebabkan anak semakin lemas, dehidrasi dan mengalami penurunan kesadaran. Saran saya langsung dibawa ke dokter. Tetapi kalau misalkan nih anak 37 38 tetapi masih bisa kooperatif nih, masih mau makan minum, masih ya bisa masuk makanan minuman lah, anak bisa lebih tenang, nggak apa-apa, kita tunggu aja sampai 3 hari paling enggak. Kenapa yang dikasih 3 hari? 3 hari itu jadi virus itu biasanya yang datang ke kita nih jarang sekali bakteri tok. Jadi biasanya awal-awal itu virus nih, infeksi virus. Nah, virus itu sebenarnya self-limiting disease, bisa sembuh sendiri asalkan daya tahan tubuh bagus. Gimana daya tahan tubuh bagus? Pertama, makan minumnya yang banyak, istirahat yang cukup, disuplai dengan misalkan kalau anak-anak masih ASI digenjot terus atau mungkin ditambahin vitamin seperti itu. Nah, yaitu kalau misalkan virus biasanya dia bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 hari, virus yang bandel bisa nih sampai 5 hari bisa. Tetapi biasanya lebih dari 3 hari itu sudah ada kontaminasi dari bakteri. Makanya kenapa kita suruh ke dokter, fungsinya bukan diberi obat, tetapi untuk melakukan cek darah. Jadi asumsinya ke dokter udah 3 hari ke dokter bukan untuk minta obat, tapi dok saya pengen anak saya dicek darah nih untuk memastikan apakah si anak tersebut pure bener karena virus yang bandel itu atau karena ada infeksi bakteri. Nah, kalau misalkan memang ada infeksi bakteri, kalau angka leukosit atau sel darah putihnya naik yang sangat tinggi, itu yang menyebabkan bahaya. Kalau tidak segera diobati, tidak diberikan antibiotik atau antibakteri, itu akan menyebabkan sepsis atau bahaya pada tubuh yang menyebabkan bisa ke penurunan kesadaran semakin parah. Jadi kalau saran saya itu pertama demam lebih dari 3 hari. Terus yang kedua, misalkan demamnya kurang dari 3 hari tapi dia tinggi nih atau ada riwayat kejang dari keluarga. Terus yang ketiga, nggak ada intake yang masuk. Nggak cuma demam ya, jadi misalkan kayak batuk pilek atau diare. Kalau misalkan anak udah lemes, nggak ada intake cairan atau makanan yang masuk, segera dibawakan ke dokter untuk penanganan awal. Seperti itu. Lalu? Yang kedua, beda poliotetes sama ini.
Oke, kalau misalkan polio tetes itu dia bekerjanya jadi tetes dan injeksi. Kalau obat tetes itu dia masuknya itu jelas, mulut, kerongkongan, turun ke bawah, masuk ke lambung. Kita kayak belajar anatomi ya Mbak Mimi ya. Aduh, masuk ke lambung, lalu ke usus kecil, usus besar, ke anus, dikeluarkanlah melalui feses. Sistem bekerjanya dia lebih efektif di saluran pencernaan. Tetapi kalau misalkan injeksi itu dia masukkan ke jebret ke langsung ke sistem ke ginjal, ke pembuluh darah. Jadi secara sistemik langsung ke seluruh tubuh. Nah, ada plus minusnya. Jadi kalau misalkan oral itu atau yang tetes sebenarnya secara penelitian itu lebih efektif sebenarnya. Tetapi ada resikonya. Resikonya adalah jadi kalau polio itu adalah virus hidup yang dimasukkan ke dalam tetesannya itu. Nah, pada saat dimasukkan, virus itu masih hidup, dikeluarkan lewat feses atau pup, itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Makanya terkadang anak yang keluar dari rumah sakit diberikan polio tetes, kalau di rumah tidak dibersihkan, pada saat pup tidak dibersihkan secara bersih, ibunya setelah itu tidak cuci tangan, pegang mana-mana, itu bisa menyebabkan polio ke orang lain atau bahkan ke bayinya sendiri kayak gitu, karena masih bisa mungkin menyebar sampai 2 minggu. Virus polio itu bertahan di feses bayi itu selama 2 minggu kayak gitu. Nah, makanya mulai beralih ke yang suntik, karena kalau suntik tidak ada produknya di pup, jadi dia langsung ke seluruh tubuh secara sistemik. Tetapi memang kelemahannya adalah kalau misalkan kita kemakan nih terus ada virus polio, nanti dia tidak ada istilahnya antibodi atau sistem kekebalan yang di dalam usus. Tetapi nggak masalah karena kan sudah ada yang di dalam darah kayak gitu. Tetapi kalau angka efektivitasnya itu memang lebih besar yang polio tetes gitu. Cuma resikonya juga lebih besar gitu. Makanya makin lama makin beralih nih ke yang injeksi. Gitu.